Jadi kalau misalnya ya ada, saya terinspirasi dengan seorang ibu di Jogja ya. Ibu ini memiliki seorang anak yang cengeng banget, nangisan gitu. Jadi satu hari, dan ibunya termasuk ibu sabar. Satu kali anaknya lagi duduk di luar, nangis, gitu. Terus dipanggil sama ibunya, kenapa nak? Minta itu. Pas ibunya datang ke sana, ya Allah ternyata kotoran burung. Ya, dikasih pengertian segala macam yang enggak masuk, namanya tadi ya 7 tahun pertama itu masih prakonsepsional, enggak ada, dia belum, nalarnya belum main baik ya. Akhirnya dibilang sama ibu itu kan, dikasih pengertian, tidak paham, si ibu akhirnya daripada nangis terus dipindahin itu kotoran burung, dipindahin ke dekat anaknya. Udah diem, masuk, nangis lagi, ibunya keluar, kenapa? Terus apa kata anaknya? Kembalikan. Akhirnya si ibu tuh, ya sudah dikasih pengertian, gak denger lagi, dikembalikan. Setelah dikembalikan, si anak ini udah tenang, kemudian nangis lagi, ya nangis lagi. Terus apa kata ibu itu? Kenapa? Tempatnya enggak sama. Kira-kira kita gimana tuh? Aduh, apa yang terjadi? Ibu itu dengan tegap, emosi, dan langsung berteriak dengan suara menggelegar. Marah ini. Kan kebangetan kalau. Apa komentar ibu? Ya Allah yang menguasai langit dan bumi, ya Allah yang maha luas, luaskan pikiran anakku ya Allah, ya Allah yang memiliki dalamnya lautan, dalamkan pemahaman anakku ya Allah, sambil gemetar dan menangis. Merinding saya Bu. Ya Allah yang memiliki semesta, jadikan anakku pembelajar seumur hidup. Jadi ngomel, marah, curhat dengan Asmaul Husna. Pas setelah berapa hari sudah tenang, anaknya nanya, Bu, kepalaku bisa seperti lautan. Bisa belajar. Jadi setiap anak mengkonfirmasi apa yang didoakan ibunya, jawaban ibunya cuma satu, belajar. Dan di tahun sekitar 5 atau 7 tahun yang lalu ya, beliau termasuk salah satu, anak itu sudah dewasa, dia bercerita kisah ini ya. Saya tidak tahu itu tokoh siapa yang diceritakan. Sekarang salah satu miliuner Indonesia. Luar biasa. Jadi kalau anak kita kayak begini, ingat kelas marah kita kelas apa? Kita kelas elegan tidak. Jadi ketika mau marah, hadirkan Asmaul Husna. Dan Asmaul Husna itu sempurna. Sebutkan yang sesuai dengan kondisi saat ini. Misalnya anak berantakan, ya Allah yang maha teliti, jadikan dia hamba yang penuh ketelitian gitu ya. Jadi enak gitu kan. Marah, emosi kita tersalurkan ya, dan itu dalam bingkai doa. Karena memang luar biasa, apalagi perkataan seorang ibu harus dijaga betul. Perkataan ibu harus dijaga karena itu adalah doa-doa bagi masa depan anaknya. Dan ayah yang menginstal. Ya, saya suka bilang sama suami saya, minta maaf anaknya ada melakukan kesalahan, tolong diinstal ulang. Allah sudah menciptakan udara, matahari, angin ya, tadi udara ya, kemudian tanah, hujan. Tapi ketika tidak ada benih, kira-kira tumbuh nggak? Begitupun anak kita. Siapa benih yang bisa menanam? Ayah. Seorang perempuan, seorang ibu sanggup berbicara 20.000 kata itu tanpa konsep, bisa ngomong aja. Ngomong, tapi laki-laki 7.000 kata. Ya, 7.000. Nah disinilah, karena ketika laki-laki itu berbicara fokus, disinilah anak-anak itu diinstal. Dan sangat baik ketika menjelang tidur ayahnya yang membisikkan. Ya, jadi saya bersyukur sekali ya, suami saya mengambil peran ini. Misalnya dongeng gitu juga. Dongeng iya, bahkan pernah saya ingat waktu itu anak saya didongengin sama abinya ya. Biasanya sebelum suami saya pulang saya sudah kirimin cerita-cerita. Waktu itu pas saya dihubungi saya nggak mengirim. Abinya ditagih cerita, terus ceritanya ngarang, ya ngarang bebas. Bi cerita apa sih cerita ini? Sahabat sudah gitu. Aduh, gitu kan? Karena yang direferensi sudah semua, anak-anak ingat. Abinya cerita. Sampai sekarang saya masih ingat kisah itu.
buaya sikat gigi gitu. Pokoknya ininya di kepala. Buaya sikat gigi, kemudian sikat giginya ditelan sama buaya gitu. Besoknya si Hilmi praktekkan gitu. Jadi cerita ayah itu hidup. Kenapa para ibu mereka seperti ini melakukan hal itu ya, hal-hal negatif? Bisa jadi mereka belum didengar. Keterampilan mendengarkan ini sangat penting. Indra manusia yang pertama berfungsi adalah pendengaran, dan yang terakhir sekali nanti berfungsi juga pendengaran. Tolong kita semua dengarkan hati nurani kita, dengarkan hati pasangan kita. Dengarkan, sampaikan aja. Dan ketika kita ingin menangis, jangan ditahan ya. Itu sedang mengeluarkan sampah-sampah jiwa kita. Bagus lagi menangisnya itu dengan istighfar. Kita tidak akan mungkin memberikan tangki jiwa, ya, tangki jiwa untuk anak-anak kita kalau kita sendiri yang memiliki tangki jiwa itu kosong. Kita dulu. Jadi sebelum kita berbicara tentang bagaimana ke anak, sekarang bagaimana ke kita, ya. Kalau misalnya saya tanya ke Bu Diska, gantian, saya yang nanya ya, nanti Bu Diska yang nanya. Menurut Bu Diska, Allah itu bagaimana sih menurut Bu Diska? Allah itu bagaimana? Iya, menurut Bu Diska, Allah itu ke Bu Diska tuh baiknya seperti apa sih? Gimana ya? Mungkin ya semua yang Allah berikan pasti ya itu karena bukti sayang Allah ke kita. Itu sih. Dalam pemahaman kita, Allah itu maha baik, maha lembut, dan sesuai dengan asmanya. Itulah cara kita berbicara dengan diri kita agar kita bisa berbicara dengan anak kita. Allah menciptakan kita bersama suami kita bukan sesuatu yang kebetulan. Segala sesuatu yang terjadi itu sesuai Allah sudah mengukur ya. Ibu sekalian, ayah bunda sekalian, Allah sudah mengukur takarannya. Semua sudah sempurna. Bagaimana kisah ulama besar Imam Bukhari. Imam Bukhari ketika berusia 2 tahun itu menjadi yatim. Padahal sang ayah memiliki cita-cita yang paling besar, ingin menjadikan beliau adalah seorang ulama. Jadi inilah orang tua yang sudah memiliki visi yang jelas. Ya, jadi yang harus kita on-kan dalam diri kita, visi kita jelas. Kemudian kita juga harus jelas lagi, kolaborasi kita jelas antara suami istri. Karena pada dasarnya sang ayah adalah akal anak, sang ibu adalah jantung anak. Sang ayah akan melakukan satu aturan-aturan yang bisa jadi anak itu terluka, belum siap atau merasa sedih ya. Namanya ayah, ketegasannya tuh berbeda dengan kita. Ibu itu kalau bilang enggak, lama-lama yaudah gitu kan. Itu ibu. Kalau ayah enggak gitu ya. Karena sesuai dengan logika ayah, karena ayah itu makhluk logik ya. Jadi sang Imam Bukhari memiliki ayah yang luar biasa, sudah menyampaikan kepada sang istri bahwa ini kita insya Allah jadikan dia ulama besar, dan itu sudah didoakan sebelum lahir. Ternyata baru 2 tahun meninggal ayahnya. Ibunya ya sedih ya. Dan di tahun keempat ada lagi yang lebih sedih. Entah karena sesuatu apa, matanya buta. Dalam kondisi buta itu ibunya, apakah diam? Tidak. Ibunya terus mengadu, menghibah-hibah ke Allah. Karena ibunya kenal siapa Allah. Tidak sibuk cari konsultasi ke sana kemari. Balik dulu, ambil wudhu, di mana Allah? Allah di mana saja. Sebenarnya Allah tuh ada dalam hati kita kalau kita memberikan ruang, kita buka, Allah sudah katakan Allah akan menemui hamba-hambanya yang bangun lebih awal. Sudahkah kita bangun lebih awal? Nah di sini ibunda dari Imam Bukhari luar biasa menghibah-hibah ke Allah, dan akhirnya keajaiban itu biiznillah. Sekarang sejauh mana kita menghibah-hibah minta anak kita untuk menjadi luar biasa, sejauh mana kita menghibah-hibah. Jangan sampai kita lebih mengandalkan kemampuan intelektual kita daripada kemampuan dari Sang Maha menciptakan kita. Di sini semakin kita dekat pada Allah ya, dan kunci dari segala sesuatu ini, carilah hikmah. Nah,
dalam Quran surat Luqman ya. Luqman mengajarkan ya tentang hikmah itu. Apa itu hikmah? Hikmah itu ilmu yang bermanfaat ya, kemudian diamalkan, itu hikmah. Ketika kita mendapatkan banyak ilmu tapi kita tidak manfaatkan, ya nggak jadi apa-apa. Bisa jadi kalau ditanya koleksi video-video parenting kita banyak banget gitu ya. Nggak pernah diamalkan. Iya. Nah, padahal yang Allah tanya nanti di yaumil akhir bukan apa yang kau ketahui, apa yang kau amalkan. Ya dari sini mulai sekarang apa yang kita lakukan ya? Ya yang kita lakukan untuk pertama menetralisasi dan mempertajam nurani kita. Ya, nurani itu nur cahaya ya, nurani ya, cahaya batin kita, tajamkan. Setiap lihat anak kita, fokuskan positifnya. Kita nggak akan bisa melihat positif anak kita sebelum kita berlatih melihat positif pasangan kita. Kalau yang kelihatan negatifnya terus gimana itu? Karena otak kita sama kayak kamera ini. Kenapa wajah saya yang keluar? Karena shootnya ke saya. Kalau shootnya ke kanan, ke kiri, nggak keluar. Sama. Kenapa negatif? Karena yang kita panggil memori negatif. Alhamdulillah saya bersyukur sekali membuat jurnal ketika Aulia lahir ya, berarti 12 tahun yang lalu di bulan Januari. Saya ingat banget, saya menulis 100 kebaikan suami saya. Dan itu diawali dengan hamdalah, luar biasa. Dan saya bahagia suka membaca itu ketika saya rindu suami saya pergi ataupun saya lagi jengkel sama suami saya. Jadi ketika saya baca itu kayaknya nggak layak beliau saya omelin, ya saya marah-marah. Karena banyak sekali apa kebaikan suami kita. Pertama mau memilih kita menjadi istrinya, itu sudah kebaikan. Ya, alhamdulillah ini sekarang saya lagi berproses, mudah-mudahan bisa kumpul ya jadi 1000 kebaikan. Dan ini saya sedang mengajarkan ke anak-anak saya yang laki-laki. Kenapa istrimu bisa menangkap kebaikan itu? Karena kebaikan itu ditampakkan, bukan cuma sekedar di ilmu, diamalkan. Ya, jadi ketika kita sudah terbiasa syukur di dalam Quran surat Luqman ayat 12, kita diminta oleh Allah senantiasa syukur dalam keadaan apapun, sesempit apapun. Kita melihat saudara-saudara kita di Palestina sana ya luar biasa. Kita lockdown ini belum setahun, ribut gitu ya. Mereka bertahun-tahun lockdown gitu ya. Bertahun-tahun lockdown di tanah-tanah mereka sendiri. Kenapa mereka kuat? Karena mereka tahu nanti wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhir itu lebih baik. Ya,